Baik, selamat malam semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan atau mereview jurnal saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agus Setiamanjai. Saya berasal dari mahasiswa STMK Pelintan Nusantara Lubuk Pakam. Jadi judul review jurnal saya, aplikasi sistem pakar untuk menentukan jenis gangguan perkembangan pada anak. Nah, jadi di sini ada abstrak. Perkembangan komputer dewasa ini telah mengalami banyak perubahan yang sangat pesat. Seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin banyak dan kompleks, komputer yang pada awalnya hanya digunakan oleh para akademis dan militer, kini telah digunakan secara luas di berbagai bidang, misalnya bisnis, kesehatan, pendidikan, psikologi, permainan, dan sebagainya, guna membantu dan mempermudah dalam pekerjaan. Hal ini mendorong para ahli untuk semakin mengembangkan komputer agar dapat membantu kerja manusia atau bahkan melebihi kemampuan kerja manusia. Jadi kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan bagian dari ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Sistem cerdas intelligence system adalah sistem yang dibangun dengan menggunakan teknik-teknik artificial intelligence. Salah satu yang dipelajari pada kecerdasan buatan adalah teori kepastian dan menggunakan teori certainty factor atau dalam kurung CF. Jadi sistem pakar expert system adalah program berbasis pengetahuan yang menyediakan solusi-solusi dengan kualitas pakar untuk problema-problema dalam suatu domain yang spesifik. Sistem pakar merupakan program komputer yang meniru proses pemikiran dan pengetahuan pakar dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu. Implementasi sistem pakar banyak digunakan dalam bidang psikologi karena sistem pakar dipandang sebagai cara penyimpanan pengetahuan pakar pada bidang tertentu dalam program komputer sehingga keputusan dapat diberikan dalam melakukan penilaian secara cerdas. Irisan antara psikologi dalam dan sistem pakar melahirkan sebuah area yang dikenal dengan nama cognition dan psychognosis. Umumnya pengetahuan diambil dari seorang manusia yang pakar dalam domain tersebut, dan sistem pakar itu berusaha meniru metodologi dan kinerjanya performance. Salah satu implementasi yang diterapkan sistem pakar dalam bidang psikologi yaitu untuk sistem pakar menentukan jenis gangguan perkembangan pada anak. Jadi anak-anak merupakan fase yang paling rentang dan sangat perlu diperhatikan satu demi satu tahap perkembangannya. Contohnya, satu bentuk gangguan perkembangan adalah conduct disorder. Conduct disorder adalah satu kelainan perilaku di mana anak sulit membedakan benar, salah atau baik dan buruk, sehingga anak merasa tidak bersalah walaupun sudah berbuat kesalahan. Dampaknya akan sangat buruk bagi perkembangan sosial anak tersebut. Oleh karena itu, dibangun suatu sistem pakar yang dapat membantu para pakar atau psikolog anak untuk menentukan jenis gangguan perkembangan pada anak dengan menggunakan metode certainty factor atau CF. Jadi di sini ada tujuannya. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu sistem yang dapat digunakan untuk melakukan diagnosis gangguan pada perkembangan anak yang mampu membuat suatu keputusan yang sama. Jadi sebaik dan seperti pakar untuk mengatasi masalah gangguan pada anak sejak dini, dan di masa yang akan datang seorang anak dapat menjadi pemimpin. Pemimpin yang benar dan cerdas. Jadi ringkasan jurnal, manusia dalam hidupnya selalu mengalami perkembangan dan mulai dilahirkan sebagai seorang bayi, berkembang menjadi anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan akhirnya meninggal dunia. Dalam perjalanan tersebut tidak sedikit yang mengalami berbagai gangguan dan permasalahan yang kemudian disebut sebagai hambatan atau gangguan perkembangan. Sebuah perkembangan yang terjadi pada diri manusia akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Karenanya perlu ada perhatian khusus
dalam masalah ini sebagai tindakan preventif, sehingga harapannya perkembangan yang akan berlangsung selanjutnya dalam kondisi yang positif. Anak-anak merupakan fase yang paling rentan dan sangat perlu diperhatikan satu demi satu tahapan perkembangan yang dialaminya. Pada dewasa ini, teknologi yang semakin maju mendorong para ahli untuk semakin mengembangkan komputer agar dapat membantu kerja manusia atau bahkan melebihi kemampuan kerja manusia, yang dapat mengetahui dan mengatasi gangguan terhadap perkembangan anak yang semakin menjadi masalah penting untuk aset bangsa itu sendiri. Maka dibutuhkan sistem pakar dengan kecerdasan buatan manusia untuk mendeteksi lebih dini dan mengatasinya. Nah, jadi tinjauan pustaka. Sistem pakar disusun oleh dua bagian. Dua bagian utama yaitu lingkungan perkembangan, development environment, dan lingkungan consultation environment. Di Turban tahun 1995. Jadi lingkungan pengembangan sistem pakar digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar. Sedangkan lingkungan konsultasi digunakan oleh pengguna yang bukan pakar guna memperoleh pengetahuan pakar. Komponen sistem pakar dalam dua bagian tersebut dapat dilihat pada gambar. Jadi maaf ya, nggak ada gambarnya di sini. Di sini nggak ada bisa aku buat gambarnya karena aku ngerekornya dari atau ngebuatnya ngeditnya di handphone. Jadi aku mohon maaf kepada teman-teman yang ingin melihat review jurnal saya. Jadi komponen-komponen yang terdapat dalam sistem pakar adalah seperti yang terdapat pada gambar 1, yaitu user interface antarmuka pengguna, basis pengetahuan, akuisisi pengetahuan, mesin inferensi, workplace, fasilitas penjelasan, perbaikan pengetahuan. Jadi seorang pakar mempunyai pengetahuan tentang masalah yang khusus. Nah, jadi dalam hal ini disebut domain knowledge. Pengguna kata domain untuk memberikan penekanan pengetahuan pada problem yang spesifik. Pakar menyimpan domain knowledge pada long term memory atau LTM atau ingatan jangka panjangnya. Jadi di sini ada gambar duanya, walaupun nggak ada gambarnya tapi mesti ada penjelasannya di sini. Jadi ketika pakar akan memberikan nasihat atau solusi kepada seseorang, pakar terlebih dahulu menentukan fakta-fakta dan menyimpannya ke dalam short term memory atau dalam kurung STM atau ingatan jangka pendek. Kemudian pakar memberikan solusi tentang masalah tersebut dengan mengkombinasikan fakta-fakta pada STM sedang dengan pengetahuan LTM. Dengan menggunakan proses ini, pakar mendapatkan informasi baru dan sampai pada kesimpulan masalah. Jadi di sini ada pada gambar duanya menunjukkan berkas diagram pemecahan masalah dengan pendekatan yang digunakan pakar. Jadi di sini sistem pakar dapat memecahkan masalah dengan menggunakan proses yang sama dengan metode yang digunakan oleh pakar. Struktur yang digunakan ditunjukkan pada gambar 3. Jadi di sini ada pembahasan. Pengujian kebenaran sistem dilakukan untuk mengetahui kesamaan hasil akhir atau output yang berupa kemungkinan jenis gangguan yang dihasilkan oleh sistem dengan yang dihasilkan oleh perhitungan secara manual. Untuk mengetahui hasil output dari sistem harus melakukan konsultasi terlebih dahulu, yang kemudian memasukkan gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien. Kemudian setelah selesai melakukan konsultasi, maka akan muncul halaman hasil konsultasi yang akan menampilkan kemungkinan jenis gangguan perkembangan yang dialami oleh pasien. Pengujian kebenaran sistem dilakukan dengan melakukan beberapa uji coba, diantaranya sebagai berikut. 1. Dengan satu gejala satu jenis gangguan. 2. Dengan satu gejala beberapa jenis gangguan. 3. Dengan beberapa gejala satu jenis gangguan. 4. Dengan beberapa gejala beberapa gangguan. Nah, jadi kesimpulannya di sini, adapun kesimpulan yang dapat
yang dapat dari jurnal kecerdasan buatan ini, yaitu sistem pakar ini memakai dua bagian utama, yaitu lingkungan pengembangan development environment dan lingkungan konsultasi consultation environment. Aplikasi sistem pakar yang dibuat ini mampu menganalisis jenis gangguan perkembangan yang dialami pasien berdasarkan gejala-gejala yang dimasukkan oleh user. Aplikasi mampu menyimpan representasi pengetahuan pakar berdasarkan nilai kebenaran MB. Nah, jadi di sini dan nilai ketidakbenaran MD. Aplikasi sistem pakar ini sudah dapat menjelaskan definisi jenis gangguan perkembangan, penyebab dan pengobatannya. Jadi kekurangannya di sini, kekurangan dari aplikasi ini adalah belum adanya pengelompokan gejala-gejala sejenis yang hanya boleh dipilih satu dari kelompok gejala tersebut. Akibatnya, jika user kurang teliti dalam memilih gejala, maka sistem akan memberikan kesimpulan yang kurang benar. Jadi mungkin sampai di situ aja review atau presentasi jurnal dari saya. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon maaf, karena fasilitas ataupun pengeditan ini kurang. Jadi selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.